Oke, kita langsung mulai ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke bab 7 ya. Bab 7. Ya, udah lumayan jauh ya. Berarti udah berapa ini? 8 kali pertemuannya. Dan mungkin banyak yang baru juga. Oke, kita langsung aja ya. Oke, seperti biasa kita sebelum ke materi, kita terlebih dahulu menambah kosakatanya ya. Oke, jadi kosakata di bab 7 ini yaitu tulis ya. Yang pertama ada kirimas. Kirimas itu artinya memotong. Kirimas ya. Kirimas memotong. Kemudian shurisimas itu artinya memperbaiki. Shurisimas itu artinya memperbaiki. Kemudian agemas. Agemas itu memberikan. Ya, agemas itu memberikan. Kemudian moraimas. Moraimas itu menerima. Kemudian oshiemas. Oshiemas itu mengajarkan ya. Mengajarkan. Kemudian naraimas. Naraimas itu belajar. Naraimas belajar. Kemudian kasimas. Kasimas itu meminjamkan. Dan kemudian ada karimas. Karimas itu meminjam. Oke. Udah catat semua? Oke. Udah ya. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Yang belum selesai nulis bisa sekarang bisa nanya ke temennya ya. Apa tadi yang misalnya ketinggalan gitu ya. Sekalian nunggu. Oke. Selanjutnya ada hashi. Hashi artinya sumpit. Hashi artinya sumpit. Kemudian naifu. Naifu itu artinya pisau. Naifu artinya pisau. Kemudian hocho. Hocho itu artinya pisau dapur. Hocho artinya pisau dapur. Oke. Kemudian foku. Foku artinya garpu. Foku artinya garpu. Kemudian supung. Supung itu artinya sendok. Supung artinya sendok ya. Supung artinya sendok. Kemudian
Hasami. Hasami itu artinya gunting. Hasami itu artinya gunting. Oke. Kemudian Doraiba. Doraiba itu artinya obeng. Doraiba itu artinya obeng. Kemudian Supana. Supana itu artinya kunci pas. Oke. Sampai sini udah tulis semua? Oke. Udah ya? Oke, kalau udah kita lanjut. Oke, selanjutnya penci. Penci itu artinya tang. Penci artinya tang. Kemudian okane. Okane itu artinya uang. Okane artinya uang. Kemudian purezento. Purezento itu artinya hadiah. Purezento itu artinya hadiah. Kemudian repoto. Repoto itu artinya laporan. Repoto artinya laporan. Oke. Kemudian kazoku. Kazoku itu artinya keluarga. Kazoku artinya keluarga. Kemudian otosang. Otosang itu artinya ayah. Otosang itu artinya ayah. Kemudian okasang. Okasang itu artinya ibu. Guys, sorry baru masuk. Okasang itu artinya ibu. Oke. Selanjutnya onisang. Onisang itu artinya kakak laki-laki.
Onisang itu artinya kakak laki-laki ya. Oke, udah catat semua? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya Onesang. Onesang itu kakak perempuan. Onesang, kakak perempuan. Oke, kemudian Ototo. Ototo itu artinya adik laki-laki. Ototo adik laki-laki. Kemudian Imoto. Imoto itu adik perempuan. Oke. Imoto itu artinya adik perempuan ya. Kemudian Okusang. Okusang. Okusang itu artinya istri orang lain. Okusang itu artinya istri orang lain. Oke. Selanjutnya Kanai. Kanai itu artinya istri ya. Kanai artinya istri. Kemudian Shujing. Shujing itu artinya suami. Shujing artinya suami. Oke. Kemudian Go Shujing. Go Shujing itu artinya suami orang lain. Go Shujing itu artinya suami orang lain. Oke, kita break dulu sampai sini. Gimana, catat semua belum? Belum. Habis baru pulang. Belum. Agak kepepet di kata-kananya. Yang dua kalimat setelah naimas apa? Kashimas dan Karimas. Kasimas dari Pisau dapur tadi apa? Pisau dapur. Ocho. Hoco ya? Ocho. Kayak Hoco apa hoco sih? Ocho. Kupingku bermasalah. Selalu. minal aidin wal faidin guys. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sampai sini udah catat semua belum? Kalau udah semua, kita langsung masuk ke materinya. Udah semua ya? Oke, kalau udah kita langsung aja ke materinya.
Jadi materi kita hari ini itu sebenarnya cuman ada 2 pola kalimat ya. Di bab 7 kita belajar 2 pola kalimat. Yaitu pola kalimat yang pertama. Oke, pola kalimat yang pertama yaitu ada alat, kemudian partikel D, benda atau kata benda, partikel O, kemudian kata kerja aktivitas. Ini ya. Pola kalimat yang pertama itu ada alat, kemudian partikel D, oke, kemudian kata benda, dan partikel O. Oke. Atau lebih jelasnya kata benda di sini bisa diganti dengan objek. Supaya lebih jelas ya, supaya lebih spesifik itu objeknya. Oke, jadi gini ya. Alat, partikel D, kemudian objek, partikel O, kemudian kata kerja aktivitas. Oke. Nah, D di sini supaya mempermudah bisa kita artikan dengan artinya menggunakan. Oke, ini ya. Jadi D di sini itu artinya menggunakan. D itu artinya menggunakan ya. Oke. Contohnya, misal kita pakai kata kerja yang kirimas. Berarti kalau untuk memotong itu menggunakannya pisau ya, pastinya. Jadi hochode, contohnya yang pertama hocho, hochode, ringo o, ringo o, kirimas. Ya. Contoh yang pertama itu ada hochode, ringo o, kirimas. Ya. Ini artinya berarti memotong apel menggunakan pisau. Ya, pisau dapur ya. Artinya memotong apel menggunakan pisau dapur. Kayak gitu. Oke, contoh lainnya di sini ada shurisimas ya. Shurisimas. Contohnya kayak gini. Doraibade, Doraibade, Terebio, shurisimas. Ya. Doraibade, Terebio, shurisimas. Artinya memperbaiki TV menggunakan obeng. Kayak gitu ya. Doraibade, Terebio, shurisimas itu artinya memperbaiki TV menggunakan obeng. Oke. Paham ya? Contoh lainnya misal satu lagi. Di sini ada supung ya. Kalau makan
nasi menggunakan supung berarti makan nasi menggunakan sendok berarti supung de gohang o tabemasu. Ya. Supung de gohang o tabemasu itu artinya makan nasi menggunakan sendok. Paham ya? Oke. Kalau udah paham, kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Oke ya. Oke, contohnya. Yaitu pola kalimat yang kedua yaitu subjek partikel wa kemudian tujuan partikel ni kemudian objek partikel o kemudian kata kerja aktivitas. Oke. Pola kalimat yang kedua ya. Subjek partikel wa tujuan partikel ni objek partikel o kata kerja aktivitas. Ingat ya, partikular itu untuk penanda subjek atau topik. Kemudian partikel ni itu untuk penanda tujuan atau waktu ya. Nah, kalau di bab ini untuk penanda tujuan. Oke, kemudian partikel seperti biasa untuk penanda objek. Kalau di situ ada kata kerja aktivitas. Oke ya. Oke, kalau udah paham kita langsung ke contohnya. Yang pertama kita di sini akan belajar kata kerja agemas. Agemas tadi artinya memberikannya. Agemas itu artinya memberikan. Oke, contohnya kayak gini, misal Oka-san wa watashi ni okane o agemasu. Ini ya. Oke. Contohnya itu ada Oka-san wa watashi ni okane o agemasu. Artinya ibu, ingat ya, kalau ada subjek berarti artinya dari subjek dulu. Ibu memberikan uang kepada saya. Oke ya. Jadi ni di sini itu bisa diartikan kepada atau ke ya, kan karena tujuan. Sekali lagi, Oka-san wa watashi ni okane o agemasu itu artinya ibu memberikan uang kepada saya. Atau contoh lainnya misal ibu memberikan hadiah kepada saya berarti Oka-san wa watashi ni purezento o agemasu. Gitu ya. Ibu memberikan hadiah kepada
saya. Oke, paham ya? Untuk kosakata yang pertama. Kemudian kosakata kedua ada moraimas. Jadi agemas dan moraimas itu lawan ya. Lawan kata. Agemas lawan katanya moraimas. Artinya menerima. Berarti bisa dibalik. Kalau moraimas berarti watashi wa okasan ni okane o moraimasu. Ya. Nah, jadi moraimas dan agemas itu lawan kata ya. Moraimas artinya menerima. Contohnya berarti watashi wa okasan ni okane o moraimasu. Artinya saya menerima uang dari okasan, dari ibu ya. Karena ini lawan kata berarti partikel ni di moraimasu bisa diartikan dari ya. Kalau di agemas kan artinya kepada. Nah, kalau moraimasu itu artinya dari. Jadi berarti artinya saya menerima uang dari ibu kayak gitu ya. Contoh lainnya tadi ada purezento, berarti tinggal diganti watashi wa okasan ni purezento wo moraimasu. Artinya saya menerima hadiah dari ibu. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Oke. Contoh lainnya. Kosakata yang ketiga. Kosakata yang ketiga yaitu ada oshiemas. Oshiemas ya. Tadi artinya mengajarkan. Oshiemas. Artinya mengajarkan. Oke, oshiemas itu artinya mengajarkan ya. Contohnya kayak gini. Watashi wa sensei ni, atau maaf ya. Salah ya. Sensei wa watashi ni nihongo o oshiemasu. Ini ya. Sensei wa watashi ni nihongo o oshiemasu. Itu artinya guru mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Kayak gitu ya. Sensei wa watashi ni nihongo o oshiemasu. Artinya guru mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Kalau udah kita lanjut ke kosakata yang keempat.
Yaitu lawan kata dari osiemas adalah naraimas. Naraimas. Naraimas artinya belajar ya. Nah, berarti contohnya jadi watashi wa sensei ni nihongo osiemas. Nihongo naraimas. Ya. Nah, kosakata yang keempat itu kita belajar naraimas yang artinya belajar ya. Contohnya itu berarti watashi wa sensei ni nihongo naraimas. Artinya saya belajar bahasa Jepang dari guru. Kayak gitu ya. Watashi wa sensei ni nihongo naraimas. Artinya saya belajar bahasa Jepang dari guru. Kayak gitu. Oke. Paham ya? Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke kosakata yang kelima. Yaitu tadi ada kashimas. Kashimas ya. Kashimas tadi artinya meminjamkan. Kashimas artinya meminjamkan. Oke, contohnya kayak gini. Watashi wa tomodachi ni hon wo kashimasu. Ya. Watashi wa tomodachi ni hon wo kashimasu. Artinya berarti saya meminjamkan buku kepada teman. Watashi wa tomodachi ni hon wo kashimasu. Artinya saya meminjamkan buku kepada teman. Oke. Paham ya? Nah, lawan dari kashimas itu adalah karimas. Karimas artinya meminjam. Contohnya berarti kalau lawan dari tadi yaitu tomodachi wa watashi ni hon wo karimasu. Ini ya. Kosakata yang keenam atau sekaligus yang terakhir ya, yaitu artinya meminjam. Contohnya ada tomodachi wa watashi ni hon wo karimasu. Artinya teman meminjam buku dari
saya. Sekali lagi ya. Tomodachi wa watashi ni hon wo karimasu. Artinya, teman meminjam buku dari saya. Kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi poin di sini yaitu berarti ada 3 kosakata lawan sekaligus lawannya. Yaitu tadi ada yang pertama agemas, moraimas, kemudian oshiemas, naraimas, dan yang ketiga yang terakhir itu ada kasimas dan karimas kayak gitu. Jadi itu lawan semua ya. Berarti kalau agemas, oshiemas, dan kasimas itu partikelnya bisa diartikan dengan kepada. Tapi kalau untuk moraimas, kemudian tadi apa? Naraimas dan karimas itu berarti partikelnya bisa diartikan sebagai dari kayak gitu. Oke, paham ya? Kalau udah paham berarti materinya itu udah selesai. Nah, tapi ada tambahan. Tadi kita nambah kosakata mo dan mada ya. Mo itu artinya tadi sudah ya, sudah. Dan mada itu artinya belum. Jadi untuk mo dan mada itu digunakan mo dan mada ya. Mo itu artinya sudah, mada artinya belum, korekara artinya mulai dari sekarang. Ya, tadi kita belajar sudah nama kosakata mo, mada, dan korekara. Mo itu artinya sudah, mada artinya belum, dan korekara itu mulai dari sekarang. Nah, gimana penggunaannya? Jadi penggunaannya itu untuk ketiga kosakata ini itu digunakan untuk kalimat tanya tanpa kata tanya. Masih ingat ya? Jenis kalimat tanya dalam bahasa Jepang itu ada 3, yaitu yang pertama kalimat tanya kata tanya. Yang kedua kalimat tanya tanpa kata tanya, dan yang ketiga ada kalimat tanya pilihan. Ya kan? Nah, untuk yang ketiga ini itu digunakan untuk kalimat tanya tanpa kata tanya. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. Gohan wo tabemashita ka? Contohnya ya. Gohan wo tabemashita ka? Nah, kalau udah bisa kita jawab hai. Mo tabemashita. Mo tabemashita. Ya. Kalau sudah bisa kita jawab hai mo tabemashita. Gitu ya. Kalau belum bisa dijawab iye mada desu. Iye mada desu. Nah, kalau belum bisa dijawab iye mada desu. Hai mo tabemashita itu berarti artinya ya sudah makan ya. Kalau iye mada desu itu artinya tidak, belum, kayak gitu maksudnya.
Nah, atau kalau misal mau makan dari sekarang berarti Kohan otabimashita ka? Langsung jawab korekara tabemasu. Korekara tabemasu. Kayak gitu. Paham ya? Kalau udah paham berarti materinya itu sudah selesai. Oke. So, silakan barangkali ada yang ditanyakan, bisa langsung nyalain mic-nya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Apa Ayo, Nina dozo. Aidin, Nina Aidin Wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yuk, Ya, maaf Aidin, mohon maaf lahir dan batin. saya cukup banyak ketinggalan. Kurang lebih mungkin sekitar 30 menit lah setelah kelas dimulai. Banyak yang materi yang saya belum catat juga. Nanti tambah-tambah saja sama yang lain. Ada yang mau tanyain nggak? Sensei yang tadi apa? Doraiba, Doraibade Teribiwo belakangnya apa? Memperbaiki Shurisimas. jurisi mas ya. Ya, shurisimas itu artinya memperbaiki. Yuri atau Yuri? Shuri. Yuri. Oke, thank you Sensei. Oke. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada nih. Nggak ada yang ditanyain. Sensei, tadi partikel D sama partikel O sama KKA contohnya apa aja tadi ketinggalan. Tadi agak Oke. ya partikel D. Contohnya tadi ada misal ya, makan. Makan kan berarti menggunakan sendok. Nah, contohnya itu berarti supung de gohan o tabemasu. Kayak gitu ya. Supung de gohan o tabemasu. Atau misal memotong. Kalau memotong kan berarti menggunakan pisau ya. Contohnya tadi ada hocho de ringo o kirimasu. Itu artinya memotong apel menggunakan pisau dapur ya. Kemudian tambahan lagi contohnya misal kayak gini. Nihongo de hanashimasu, kayak gitu bisa ya langsung ya. Nihongo de hanashimasu itu artinya berarti berbicara menggunakan bahasa Jepang. Nggak perlu pakai partikel O lagi ya. Itu bisa Nihongo de hanashimasu itu artinya berbicara menggunakan bahasa Jepang tanpa memerlukan objek kayak gitu. Oke, makasih Sensei. Oke. Ada lagi yang lain? Sisa 4 menit. Saya belum ada dulu deh. Arimasu Senpai. Nggak ada yang tanya lagi nih. Ada. So, sekalian nunggu waktunya selesai. Nanti selanjutnya kita langsung ini ya. Langsung perang. Berperang. Sensei, kalau kunci pas apa? Kunci pas tadi itu supana. Obeng itu doraiba.
kunci pas supana. Tang itu penci. Iya. Jadi 3 alat itu biasanya digunakan untuk kata kerja surshimasu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Mohon maaf. Mohon Ya. maaf, boleh ulangi yang tadi, yang 3 kata-kata tadi. Doraiba sama itu. Sama itu apa? Ya gimana? Yang tadi si Ken nanya itu, yang kunci pas, tang sama satu lagi obeng ya. Itu apa tadi? Oke. Doraiba. Doraiba itu obeng. Pakai katakana semua ya. Doraiba itu obeng. Kemudian supana. Supana itu kunci pas. Kemudian ada penci. Penci itu tang. Oke, Sensei. Sebentar. Supana itu su-nya itu yang panjang ya. Supana. Supana. Oh, Supana yang itu panjang ya? pendek semua, nggak ada yang panjang. Supana. Oke. Thank you, Yang Sensei. panjang itu doraiba, ba terusnya strip kayak gitu ya. Oh, Yang Doraiba. Obanya strip ya. Ba setelah break ba itu strip panjang. Doraiba. Kalau supana pendek, penci juga pendek. Kayak gitu. Oke, mungkin yang terakhir sisa 1 menit sebelum kita berperang. Berperang apa? Senpai. Berperang habis itu halal bihalal. Walaupun jalannya sudah Selesai. diketahui. Iya. Catatannya ada yang ketinggalan nggak? Mungkin masih ada sih. Ini nanti mau dicek dulu untuk memastikan tidak ada yang tertinggal atau sih. Oke. Oke, udah nggak ada yang mau tanya lagi nih. Cibung des. Oke, sambil nunggu waktunya selesai. Nanti kita masuk lagi ya buat kuis. Kuis mematikan. Enggak lah, Matikan untuk Nadia. Satu. Yang bisa Menyenangkan. membunuh